Menjawab pertanyaan yang mengenai tafsir kemarin, Pak. Wa inna minkum illa wariduha. Ayat itu. Pertanyaan beliau. Wa inna minkum illa wariduha. Sesungguhnya dari kalian illa wariduha, kecuali dia memasuki neraka. Nah, di dalam kitab tafsir Sawi yang mensyarahi tafsir Jalalain itu baik orang muslim ataupun orang kafir akan masuk ke dalam neraka, semuanya. Nah, kata alim ulama yang di situ mufassir namanya, ahli tafsir, menjelaskan itu lewat kepada sirat, mendatangi sirat. Nah, mereka mendatangi sirat itu, nanti mereka nyebrang ke sirat sesuai dengan kadar amal mereka. Datang. Satu pendapat, orang muslim, orang kafir, semuanya nanti akan masuk ke dalam neraka. Yang satu pendapat, mereka itu mendatangi neraka untuk melintasi sirat, yang mereka akan melewati sirat sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang lewat seperti petir menyambar, jeger terus langsung nyampe. Ada yang seperti membawa kendaraan yang paling cepat, kuda yang paling cepat. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ya, banyak yang kecemplung. Jadi mendatanginya itu, pendapat ulama yang ini itu lewat kepada sirat. Jadi cara jalannya sesuai dengan kadar amal. Nah, dengan amalnya itulah jilatan, kan di bawahnya kan neraka, Pak. Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, bagi orang yang Allah Ta'ala selamatkan, maka jembatan sirat itu akan melebar. Jadi ngelebar. Nah, yang enggak selamat yaitu nyemplung. Nah, kita mengharap kita bagian yang selamat. Nah, dari pendapat alim ulama tadi, Bapak mau ngambil pendapat yang mana? Yang nyemplung atau yang lewat? Hah? Ya mudah-mudahan yang lewat lah begitu, Pak. Sebelum ketemu itu ya kita udah tobat toh. Sebelum mati kita sudah. Itu Pak jawabannya. Terima kasih. Ya. Jawaban tafsirnya itu, bukan jawaban saya. Berikutnya apa? Baginda Nabi sabdakan, "Idza kana yaumul qiyamah yakhruju minan nar syai'un ismuhu harish." Jika nanti pada hari kiamat akan keluar dari neraka sesuatu yang namanya harish. Harish, bukan haris, Pak. Harish namanya. Penghuni neraka. Dia ini, yang haris ini, dia akan mengeluarkan, melahirkan yang namanya akrob. Akrob itu kalajengking, Pak. Si haris ini yang dari neraka, kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya berada di yang paling bawah, buntutnya itu, Pak. Buntutnya si haris tadi, Pak. Kayak apa gedenya? Di bumi yang paling bawah, berarti bumi lapis ke ketujuh. Kemudian memanggil 70 kali dia. Aina man baraza ar-Rahman. Mana orang yang dia dulu bertarung ngelawan sama zat yang Maha Rahman, yaitu Allah. Ya. Wa aina man haraba ar-Rahman. Mana orang yang dia pengen memerangi Ar-Rahman, berani-beraninya sama zat yang Maha Rahman. Fayaqulu Jibril, maka berkata malaikat Jibril, "Madza turid ya Harish?" Hai Harish, kamu mau apa? Pengen apa? Kemudian si Harish tadi, hewan yang keluar dari dalam neraka tadi, dia bilang uridu khamsah.
Aku pengen 5 golongan orang. Yang golongan yang pertama, aina man taraka as-shalah. Mana orang yang meninggalkan salat? Bapak, meninggalkan salat itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Yang kalau dia meninggalkan salat tuh Pak, ya, dia wajib masuk neraka selama 1 hukuk. 1 hukuk itu Pak, di sini dijelaskan Pak. 1 hukuk. Kata Nabi, mal hukuk? Nanya sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, apa itu 1 hukuk? Kata malaikat Jibril, arba'atu alf sanah. 1 hukuk itu 4.000 tahun. 1 meninggalkan salat Pak. 1. Lagi Pak, belum nih Pak. Kata Nabi, as-sanah kam syahran. 1 tahun itu berapa bulan? Nanya 1 hukum tuh Pak. 1 tahun itu berapa bulan? Itu 4.000 tahun ya. Kata malaikat Jibril, arba'atu alafu syahrin. 1 tahunnya itu Pak, bulannya ada 4.000 bulan. Jangan main-main. Ditanya lagi malaikat Jibril sama baginda Nabi, asyahru kam yauman. 1 bulan itu berapa hari? Kata malaikat Jibril, arba'atu alafi yaum. 4.000 hari. Kata baginda Nabi, wal yaum kam sa'ah. 1 hari berapa jam? Kata baginda Nabi, sab'una alfi sa'atin. 1 jamnya itu Pak, 1 harinya berapa jam itu? 70.000 jam. 70.000 jam. Wa kullu sa'atin sanatun min sanatun. Nah, 1 jamnya itu 1 tahun dari perhitungan tahun-tahun dunia. 1 jamnya 1 tahun perhitungan dari perhitungan dunia. Ya hitung aja Pak, bagilah kira-kira Pak. Hitung sendiri, masa saya suruh ngitung gitu. Aja nggak selesai nanti kita pengajiannya. 1 menitnya berapa berarti kan? Nah kalau dibanding Pak umur kita, ya Allah, makanya Pak, jangan sampai punya anak nggak ngerti sholat. Jangan sampai punya cucu, punya keturunan nggak pengen mereka jadi anak soleh Pak. Jangan sampai nggak pengen Pak, bahaya Pak. Bukan bahaya lagi Pak, matamkin, bahaya namanya Pak. Yang kedua, golongan yang kedua yang dicari oleh makhluk dari neraka yang namanya Harish. Aina man mana'a az-zakah. Mana orang yang dia nggak mau bayar zakat? Coba, Bapak, zakat itu wajib kalau sudah ada 2 ketentuan secara umumnya. Sudah masuk hitungan, sudah 1 tahun. 2 itu Pak. Kalau nggak masuk hitungan dan belum 1 tahun nggak wajib. Nanti kalau misalnya zakat Bapak sesuaikan dengan profesi golongan zakat Bapak. Kalau memang Bapak jadi muzaki, orang yang wajib berzakat, maka nanti disesuaikan dengan profesinya itu. Pedagang kah, pebisnis kah, kemudian ada klasifikasi jenis zakatnya. Nanti Bapak tanya sama yang ahlinya. Jadi jangan sampai nggak tahu tata caranya, ngarang sendiri. Itu bahaya. Wa aina man syaraba al-khamra. Golongan yang ketiga yang dicari dari makhluk dari jahanam tadi, mana orang yang minum khamr. Khamr ini bukan hanya berupa cairan Pak, disebut khamr itu. Mana-mana yang menghilangkan akal, itulah namanya khamr. Mana-mana. Wa aina man akala ar-riba. Golongan yang berikutnya adalah orang
yang dia makan riba. Kemarin kita sudah bahas ya Pak, riba ya komplit Pak. Riba ini Pak Harimullah bukan masalah kecil dan besarnya. Masalahnya itu dosa besar. Bukan bisa bayar atau nggak bisa bayarnya Pak. Itu dosa besar. Jangan Pak. Jelas sedikit ini nggak apa-apa, nggak boleh Pak. Orang nih Pak berzina, dia walaupun cuma nyemplung dikit helmnya itu Pak, plek gitu, cabut lagi, nggak pakai keluar, ya itu zina. Bukan Bapak bilang sedikit kok saya nggak keluar, nggak boleh gitu Pak. Kira-kira kalau orang bawa narkoba 1 gram masuk penjara nggak? Ada orang bilang enggak kok Pak, cuma 1 gram aja saya, kan nggak begitu. Subhanallah. Maka kalau sudah berani membawa sesuatu yang dia dihukumi perkara itu sangat besar, jadi jangan main-main. Riba ini jangan main-main. Dosa gede. Yang mana sekarang sistemnya sudah rata-rata riba. Rata-rata. Saya cerita dikit ya Pak ya. Saya mau beli emas Pak ke Pegadaian. Saya bilang mana fisiknya? Mana fisiknya itu mana? Saya bilang. Malah saya disuruh kredit fisiknya nanti katanya Pak. Nah itulah riba namanya. Rata-rata gitu nggak? Di bank ada nggak mudahkan kredit apa namanya nyicil mas? Ya itulah riba namanya. Disuruh kita itu memang nyemplung Pak. Sehingga nanti nggak bisa makmur. Mobil kredit, rumah kredit, ya untung bini nggak kredit. Yang berikutnya wa aina man yatahaddas bi hadis dunya fil masajid. Mana golongan orang yang dia ngomong-ngomong dunia di dalam masjid. Nah dicari sama makhluk yang namanya Haris dari neraka. Jangan ngomong-ngomong dunia di masjid. Di luar sana itu lebih parah. Ngomong bisnis jangan di masjid, di luar sana. Apalagi ngomongin orang di masjid. Waduh, double. Fayajma'uhum fi fami. Maka dikumpulkan golongan orang 5 tadi Pak di dalam mulutnya. Wa yarji'u bihim ila jahannam. Maka dikembalikan mereka kepada jahannam. Na'udzubillahi min syarr. Tarik. Berikutnya Pak Harimullah. Hadis lagi. Yu'ta yaumul qiyamah al-maut ka'annahu kibashin Allah. Nanti maut, kematian itu pada hari kiamat akan diserupakan seperti kibas. Kibas itu ya Pak? Kambing, domba yang besar itu namanya kibas. Maka dikatakan ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadza. Wahai ahli surga, kalian kenal enggak dengan ini Pak? Si maut ini. Kata orang-orang ahli surga, na'am iya. Fayanzuruna faya'rifuna annahu al-maut. Kenal semua tuh Pak. Nanti ahli surga kenal, oh itu si maut, kematian yang dulu ngambil saya. Maut itu makhluk Pak, yang akan mengambil kehidupan kita. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan mati. Dalilnya Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dikatakan ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza. Wahai ahli neraka, kamu kenal enggak dengan ini? Kata ahli neraka, iya kenal. Maka melihat ahli neraka tadi dan mereka kenal itu adalah si maut. Lalu fayazbahu bainal jannah wan nar. Disembelih ke si maut di antara surga dan di antara neraka, di tengah-tengahnya. Kemudian dikatakan ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha.
kamu kekal di dalam surga dan selama-lamanya di dalam surga. Wa ya ahlan nar khuludun wala mauta fiha. Wahai ahli neraka, kamu kekal dan kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Maka yang ahli surga kegirangan, yang ahli neraka wah. Nah kita pengen Pak, kita ini ninggalin husnul khotimah. KTP-nya muslim, mati tetap diakui sebagai muslim. Nah yang takutnya begini Pak, takutnya Pak ya, KTP-nya muslim tapi matinya enggak diakui sebagai orang muslim, tapi diakuinya sebagai orang kafir. Nah itu yang bahaya. Imam Hanafi ditanya Pak, saya ulang-ulang Pak ya, supaya kita ini mati dalam keadaan husnul. Ditanya Imam Hanafi, Imam Mazhab, kenapa seseorang bisa mati dalam keadaan kufur? Kata Imam Hanafi 3 perkara. Man taraka asyukra 'alal iman. Barang siapa meninggalkan rasa bersyukur menjadi orang beriman ataupun mendapatkan iman. Sekarang kita ini syukurnya kalau dapat duit ya, anak kerja ya, bukan nggak boleh syukur Pak, bukan nggak boleh syukur. Pokoknya yang berhubungan dengan keduniaan kita syukur. Kalau nggak dapat dunia kita nggak syukur Pak. Nah Bapak, iman ini harus disyukurin Pak. Kalau imannya diakui, walaupun sebesar biji zarrah debu nggak kelihatan Pak, diakui tapi ya Pak ya, diakui. Maka ini akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang mana anak-anak sekarang, apalagi anak muda, nggak ngerti itu nilainya iman. Ngertinya nilainya duit, kerja, ya bisnis, nggak ngerti kenalnya hebatnya jadi orang iman Pak. Karena mereka memang nggak belajar Pak. Apa sih manfaatnya jadi orang beriman tuh nggak belajar. Bahkan kita yang mungkin yang sudah hidup lama ini Pak, mungkin juga nggak tahu apa manfaatnya jadi orang iman. Yang kedua, man taraka khaufal maut. Barang siapa enggak takut menghadapi kematian, ya udah mati aja begitu Pak. Biasa aja. Dan rata-rata kita Pak enggak takut sama mati. Di kuburannya sambil ngerokok. Lagi nguburin Pak. Oh ya, tukang yang nguburin Pak di dalam kubur sambil begini. Ya, galinya itu. Padahal yang di sebelahnya itu Pak, itu sudah orang-orang mati semua. Dan kita ini nggak menjadikan ngantarkan mayat itu, nggak punya pikiran, oh saya juga nanti diantarin model kayak begini. Pada nongkrong-nongkrong di nisannya kuburan Pak, duduk begitu Pak, nggak ada rasa takut. Nah kita jangan sampai nggak takut mati. Bahaya pun. Yang ketiga, zalama al-ibadah, menzalimi hamba-hambanya Allah Ta'ala. Baik hartanya, baik harga dirinya, baik darahnya, maka ini namanya menzalimi. Mudah-mudahan nggak ada semua ya Pak. Tiga-tiganya nggak ada sama kita. Kalau ada cepat tobat. Nah terus lalu apa yang harus kita lakukan? Habis ini apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita sekarang ini masih dikasih nyawa, siapa saja yang masih ada di sini atau yang masih ada di rumah atau yang nanti masih ada di kantor, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan semua yang difardukan
dan menjauhi semua yang diharamkan dan memperbanyak daripada kesunahan semuanya. Jadi 3 perkara itu. Nah, yang mana kita ini Pak Harikumullah enggak paham yang fardu itu apa saja. Yang kita ngerti yang fardu itu sholat, puasa, haji gitu toh. Itu aja Pak. Padahal yang difardukan itu banyak Pak. Itu bagian dari yang difardukan. Nuntut ilmu fardu Pak. Fardu itu wajib maksudnya Pak. Berakhlak baik jadi wajib Pak. Wajib tuh Pak. Jadi yang fardu itu banyak Pak. Cakupannya banyak. Tidak berbuat jahat sama orang wajib Pak. Wajib Pak. Nah karena ketidaktahuan kita anggap sholat itu saja yang wajib, sehingga di luar sholat kita malah jahat sama orang karena kita ngerasa itu enggak wajib. Benar kita sholat tapi coba di luar sholat bagaimana? Kita menganggap kewajiban itu sesuai dengan kepahaman kita. Nah itu yang kita jadi terjatuh di dalam dosa. Kemudian kita juga Pak nggak paham yang haram itu apa saja. Secara terperincinya apa saja itu yang haram, menjauhi yang haram. Kita pikir yang haram itu cuma nggak makan babi, tapi kalau babinya dijual jadi duit, halo Pak, pelan-pelan kan ngomongnya, nggak boleh tuh, halo, jadi halo, duitnya banyak soalnya, babinya 1 kontainer dijualnya Pak, keluar negeri, oh halo itu, tambah lagi 2 kontainer duitnya, oh halal katanya. Iya Pak, kalau babinya homernya iya Pak. Tapi kalau anggarannya dimodifikasi halal ya kan Pak? Iya sekarang kita udah gak ada duitnya lagi, gak ada yang nawarin lagi Pak. Kita